get started. Nah, sebelum kita belajar terkait pencampuran obat suntik IV atau IV admixture, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisinya? Nah, IV admixture adalah proses pencampuran obat steril ke dalam larutan intravena steril untuk menghasilkan suatu sediaan yang steril untuk penggunaan secara intravena. Jadi obatnya harus steril, larutannya intravena juga harus steril untuk menghasilkan produk yang steril. Itu ya. Kemudian prosesnya adalah menggunakan teknik aseptic dispensing. Nah, aseptic dispensing sendiri digunakan untuk menjamin sediaan steril yang dibuat itu bebas dari kontaminasi. Penyiapan IV admixture sebaiknya dan seharusnya dilakukan oleh seorang apoteker, bukan oleh perawat. Nah, kenapa sih IV admixture penyiapannya harus dilakukan oleh apoteker atau tim farmasi yang terlatih? Nah, di sini ada 5 manfaat. Manfaat pertama, mendapatkan sediaan dengan mutu dan sterilitas yang terjamin, di mana penyiapannya dilakukan pada tempat yang khusus, yang sesuai, dan dilakukan oleh petugas yang terlatih. Yang kedua, menghemat waktu perawat. Dengan adanya bantuan dari pihak farmasi, dalam penyiapan obat intravena akan memudahkan dan menghemat waktu perawat karena perawat tidak perlu menyiapkan obat. Yang ketiga adalah menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. Karena mutu dan sterilitas yang terjamin, maka akan menurunkan risiko infeksi nosokomial karena penyiapan obat yang tidak baik. Yang keempat, dosis obat yang tepat, di mana penyiapan obat sudah mengalami pengecekan bertingkat di farmasi, sehingga dosisnya bisa terjamin tepat. Yang kelima adalah menghemat biaya obat, di mana pembebanan biaya obat itu lebih tepat karena berdasarkan dosis obat, bukan jumlah vial yang digunakan. Misal nih, ada 2 orang pasien dengan kebutuhan obat yang berbeda. Yang satu perlu setengah vial, yang satu perlu 1 vial. Nah, kalau kita menggunakan IV admixture yang benar, yang disiapkan oleh farmasi, maka pasien akan dibebankan biaya yang berbeda sejumlah dengan dosis masing-masing. Nah, itu tadi keuntungan obat IV admixture. Terus kegiatannya meliputi apa aja sih? Ya, yang pertama adalah melarutkan serbuk kering steril. Yang kedua, menyiapkan suntikan IV dari 1 vial atau ampul ke dalam siring atau kantong infus. Yang ketiga adalah menyiapkan suntikan IV dari beberapa vial atau ampul obat yang sama ke dalam kantong infus. Nah, contohnya di sini adalah penyiapan nutrisi parenteral, kemudian obat sitostatika, obat antibiotik, anti jamur, antivirus, dan lain-lain. Nah, khusus untuk penyiapan obat sitostatik, ruangan serta kabinetnya harus dilakukan terpisah dari obat-obat yang lain ya, untuk melindungi petugas dan mencegah kontaminasi silang. Seperti disebutkan sebelumnya ya, bahwa penyiapan obat IV admixture itu harus disiapkan dengan teknik dispensing aseptik. Teknik ini sendiri harus dilakukan di ruangan yang steril, yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, gimana sih ruangan steril yang dibutuhkan? Yang pertama, suhunya terkontrol di antara suhu 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembaban yang rendah 35 hingga 50%. Kemudian permukaan lantai dan dinding mudah dibersihkan dan dilapisi oleh bahan epoksi atau vinil dengan sudutnya dibuat membulat atau melengkung. Ketiga, memiliki HEPA filter. Keempat, menggunakan tekanan udara yang positif untuk menjaga sterilitas obat. Yang kelima, ruangan dibersihkan dan didisinfeksi secara berkala. Yang keenam adalah dilakukan uji sterilitas berkala. Yang ketujuh, memiliki passbox untuk memasukkan dan mengeluarkan obat dan peralatan ke ruang bersih atau clean room. Yang terakhir, penyiapan IV admixture dilakukan dalam LAF atau laminar airflow dan penyiapan obat sitostatik menggunakan biosafety cabinet atau BSC. Nah, poin-poin penting apa saja sih yang harus diperhatikan dalam proses penyiapan IV admixture? Yang pertama, dosis lazim obat. Dosisnya harus dihitung sesuai dengan kondisi pasien dan instruksi dokter. Misal nih, untuk pasien dengan kondisi tertentu, misalnya pada gangguan hati, gangguan ginjal, atau pada lansia, maka penyesuaian dosis itu sangat mungkin diperlukan.
Yang kedua adalah pelarutan. Cek kesesuaian pelarut obat dengan zat aktif yang akan dilarutkan. Selain itu, cek juga kondisi pasien. Contohnya nih, misal pasiennya memiliki penyakit diabetes dengan kadar gula yang cukup tinggi, maka pelarut yang digunakan sebaiknya bukan pelarut dextrosa. Nah, untuk info terkait jenis pelarutnya yang lebih detail itu bisa dibaca pada informasi produk dari tiap-tiap obat. Yang ketiga adalah penyimpanan obat. Setelah dilarutkan, biasanya obat memiliki atau mengalami perubahan stabilitas, ya. Maka harus diperhatikan apakah kondisi yang tepat untuk penyimpanan obat setelah direkonstitusi. Jadi jangan sampai nih kita sudah capek-capek menghitung dosis, capek-capek melarutkan obat, ya. Kemudian karena penyimpanan yang lalai, maka obatnya menjadi rusak dan tidak berefek di pasien. Dan yang terakhir adalah kadaluarsa obat. Selain stabilitas yang berubah, waktu kadaluarsa obat setelah obat direkonstitusi juga menjadi lebih cepat. Dan masing-masing obat akan memiliki stabilitas dan kadaluarsa obat yang berbeda-beda. Metode pemberian IV admixtur bisa secara dua, yaitu bolus atau infus, tergantung jangka waktu dan pemberian obat. Yang pertama, intravena bolus. Volumenya kecil, kurang dari 10 ml. Biasanya diberikan dalam waktu 3 hingga 5 menit, kecuali dinyatakan lain. Untuk injeksi infus, dapat diberikan secara bertingkat atau intermiten, dan juga terus-menerus atau continuous. Infus singkat itu diberikan selama 10 menit hingga 6 jam per dosis. Infus singkat ini dilakukan dengan mengganti volume infus yang besar dengan volume infus yang kecil yang sudah mengandung obat. Kemudian untuk yang kedua adalah infus continue, diberikan selama 24 jam. Nah, untuk volume infus continue itu bisa sangat beragam ya teman-teman. Bisa dari volume yang kecil, contohnya infus rebutan gitu ya, menggunakan pompa listrik, hingga volume yang besar, misalnya nutrisi parenteral yang bisa volumenya hingga 3 liter. Nah, selanjutnya nih student, kita akan membahas terkait masalah pada IV admixtur. Nah, masalahnya biasanya terkait dengan ketidakcampuran obat suntik. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memahami sifat obat yang dilarutkan. Setiap obat itu mempunyai data ketidakcampuran sesuai dengan sifat obat masing-masing. Kebanyakan obat itu kompatibel dengan pelarut NaCl, dextrosa, ataupun lingerlaptan. Nah, beberapa contoh obat yang tidak kompatibel misalnya adalah amphotericin B, metronidazole, phenytoin, dan ondansetron. Yang kedua, pH larutan obat. Apabila terjadi perubahan pH saat larutan obat dicampurkan, maka ini menandakan bahwa campurannya adalah inkompatibel. Yang ketiga adalah konsentrasi obat. Apabila konsentrasi obat ini tidak melebihi kelarutan jadinya, maka tidak akan terjadi pengendapan. Namun, jika tetap terjadi pengendapan, ini menunjukkan adanya inkompatibilitas terhadap campuran obat. Yang keempat adalah suhu. Beberapa obat akan mudah rusak setelah dicampur dengan obat lain pada suhu tertentu. Jadi suhu ini sangat penting dan menentukan ketidakcampuran. Yang terakhir adalah wadah obat. Ya, wadah obat ini juga sangat menentukan ketidakcampuran suatu obat. Dan selanjutnya kita akan belajar terkait perhitungan dosis obat IV admixtur. Ya. Jadi tenang aja, perhitungannya ini sebenarnya gampang, ya. Tergantung dari obat masing-masing. Di sini kita ambil contoh obatnya adalah meropenem. Diketahui ada pasien anak X ya dengan berat badan 6 kg. Menurut literatur, dosis dari obatnya adalah 20 mg per kilogram berat badan, IV per 8 jam. Sehingga didapatkan dosis obat yang diinginkan untuk anak tersebut adalah 6 kg dikali 20 mg, sehingga mendapatkan dosisnya adalah 120 mg ya, per IV yang dilakukan dalam 8 jam. Masalahnya, sediaan obat yang tersedia adalah berupa serbuk injeksi 500 mg yang harus dilarutkan dalam NaCl 0,9% atau dextrose sebanyak 10 ml, sehingga didapatkan konsentrasi obat adalah 50 mg per mililiter. Nah, karena dosis yang diinginkan adalah 120 mg, maka volume larutan yang harus diambil adalah
2,4 ml, sehingga tersisa 7,6 ml dalam larutan. Nah, students, itu dia pembahasan terkait IV admixture. Semoga bisa semakin paham ya. Tapi jangan dimati dulu videonya, karena kita akan ada latihan soal untuk meningkatkan pemahaman. Yuk, lanjut ke latihan soal. Nah, soal pertama nih, student. Berikut merupakan salah satu manfaat penyiapan IV admixture oleh tim farmasi, kecuali A. Menghemat biaya, B. Menjamin mutu dan ketepatan dosis obat, C. Menghemat waktu perawat, D. Menurunkan infeksi nosokomial, dan E. Meningkatkan penjualan pabrik obat. Ayo, siapa yang tahu nih jawabannya? Ya, benar banget, jawabannya adalah E. Meningkatkan penjualan pabrik obat bukan merupakan manfaat penyiapan IV admixture ya, karena tidak ada hubungannya. Adapun manfaat penyiapan IV admixture oleh tim farmasi adalah untuk menghemat biaya obat, menjamin mutu dan ketetapan dosis obat, menghemat waktu perawatan, dan menurunkan infeksi nosokomial. Nah, siapa nih yang betul? Keren banget. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal kedua, tekanan aliran udara yang disarankan untuk ruangan steril penyiapan obat IV admixture adalah A. Tekanan udara positif, B. Tekanan udara negatif, C. Tekanan udara negatif dan positif, D. Bukan keduanya, dan E. Tekanan udara dalam ruangan lebih kecil dari tekanan udara luar ruangan. Nah, apa jawabannya? Ayo, siapa yang masih ingat? Dan jawabannya adalah A. Tekanan udara positif. Ya. Berbeda dengan ruangan pencampuran obat sitostatika, tekanan udara pada ruangan steril penyiapan obat IV admixture harus bertekanan positif, di mana tekanan udara di dalam ruangan lebih besar dari tekanan udara di luar ruangan untuk menjaga sterilitas obat yang disiapkan. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan. Boleh banget misalnya teman-teman mau mempelajari lebih